Keberkahan dalam rumah tangga itu diberikan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, tidak banyak mendebat. Suami ngomong satu, istri ngomong 10. Waduh, seringkali itu. Suami bilang A, si istri bilang B. Waduh, dia yang paling kenceng suaranya, tetangga pun dengar. Abang tuh tolol, ini suaminya ditolong-tololin. La ilaha illallah. Ya. Abang gajinya sedikit aja bertingkah. Udah bang makan aja bang apa yang ada, ya Allah. Bilang suaminya bertingkah juga tuh. Ya. Ini kejadian loh bu. Sampai emosi ustadznya, enggak boleh ya. Ini real loh bu. Ya. Enggak menghargai suami. Selalu minta lebih. Ya, minta ingin, nafsu terus, kurang beradab. Ya. Kemudian berikutnya, nah, 3, senantiasa taat atas perintahnya. Apapun yang diperintahkan suami, sepanjang itu tidak melanggar syariat agama, laksanakan. Ya bu ya. Tapi kalau dia suami menyuruh kita melanggar aturan agama, maka jangan ikuti. Misalnya adik kan sudah banyak pahalanya, ngapain tahajud lagi? Jangan. Adik sudah banyak sholat 5 waktunya, ngapainlah puasa lagi? Jangan. Ya. Nah, jadi tidak menuruti suami kalau itu bertentangan dengan agama. Tapi sepanjang tidak bertentangan dengan agama, turuti apa kata suami. Kemudian berikutnya, dia ketika suami sedang bicara. Ini banyak kejadian suami bicara, dia bicara, siapa yang mendengar? Ya. Nah, suami menjelaskan, dia juga menjelaskan. Nah, jadi istri mesti lemah lembut, ada saatnya dia bicara. Dan kalau istri bicara itu malah diberikan kesempatan untuk bicara. Ya sekarang giliran mama bicara, silakan bicara. Jadi jangan semuanya bicara, nggak ada yang mau didengar. Ya. Jadi mesti ikut aturan, ada etikanya, itulah dia adab seorang istri. Ini mesti paham, mesti tahu. Kemudian yang kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Yang keenam, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Yang ketujuh, menjaga badan tetap berbau harum. Harus itu selalu itu, usahakan itu. 8, mulut berbau harum dan berpakaian bersih. Yang 9, menampakkan qanaah, merasa cukup. Ini banyak sekarang istri kurang aja. Ya. Gaji suaminya 2 juta kurang aja, bang. Macam mana kita mau kayak tetangga bang, beli kulkas yang baru, mobil yang baru, kereta yang baru, gaji bang 2 juta. Korupsi kenapa bang? Ya Allah, disuruh suaminya korupsi, bang, bayangkan itu. Astagfirullahaladzim, ya. Nah, dia nggak qanaah, dia nggak merasa cukup, nggak bersyukur, ya. Suaminya sudah kerja, dapat gaji pun segitu, yang kita cari itu keberkahannya, ya kan pak, ya kan bu. Banyak besar pun gaji, kalau nggak berkah nggak ada artinya. Nah, kiamat aja rumah tangga itu berantem, bertengkar. Kenapa nggak berkah? Cara nyarinya nggak benar. Ya. Ada gaji kecil 2 juta, tapi dia berkah, banyak kebaikan yang datang dan merasa cukup di hati itu, dan tidak menginginkan apa yang tidak ada. Kenapa orang stres bu? Oh bu, kenapa orang stres? Karena tidak bersyukur dan selalu menginginkan apa yang tidak ada. Stres itu, betul kan? Dia tengok rumahnya, apalagi yang nggak ada ya. Oh TV pakai parabola ini nggak ada ini. Kemudian kulkas 3 pintu ini nggak ada. Ini AC juga ini nggak ada. Terus dia mencari apa yang nggak ada dalam rumah tangganya. Stres lah itu. Tapi kemampuan dompet suaminya itu terbatas.
ngutanglah dia, nyicil lah dia, kredit lah dia, terakhir nggak bisa bayar, diburu bersama kreditor, ya, stres jadinya. Kemudian berikutnya, mana Bu sekarang Bu? Nomor 10, menampilkan sikap belas kasih. Yang 11, selalu berhias. Tengok nih kan Bu, jangan mengundangan aja lah berhias. Setiap saat mau tidur pakai minyak wangi, ya berhias, pakai bedak, pakai gincu. Ini mau tidur ala darahnya koyak, ya. Udah bau ketek lagi. Maaf ya, ini saya bicara belak-belakan aja supaya paham. Ya. Ini real, ini nyata ini. Jadi mulai sekarang Bu, di dari alisan ini Bu. Jadi Bapak pun juga jangan geeran ya, mantung ben 5 ya. Udah bersoleh dia mah ya. Jangan pula digituin sama istrinya. Kalau istri mau berubah masa diajakin seperti itu ya. Kalau saya suami bilang alhamdulillah ya Allah, istriku sudah berubah. Sekarang dia mau tidur, dia mau bersoleh, berdandan, pakai minyak wangi, harum dia. Nah begitu bersyukur. Manfaat juga ya kajian Satria. Begitu ya. Berubah. Bisa kan Bu? Ibu-ibu ini sudah berubah ya alhamdulillah. Maksudnya ibu sama yang lain ya. Alhamdulillah. Karena ini perintah agama. Ya, selalu berhias. Tidak hanya mau pergi, tidak hanya mau undangan. Ya, di rumah juga begitu. Ya, buat hati itu, buat suami itu senang. Pahala kita tunggu. Ya. Jangan buat suami itu benci, jangan buat suami itu cari wanita lain, nauzubillah. Jangan buat suami itu hatinya nggak enak, nggak betah di rumah. Ustaz, suamiku tuh Ustaz, ini lagi nih curhat lagi. Nggak betah dia di rumah Ustaz. Asik kelayapan aja. Kayak macam neraka rumah itu Ustaz. Coba bayangkan itu. Coba introspeksi diri dulu Bu. Kenapa suami itu nggak betah? Mungkin ibu nggak mau berdandan di rumah, mungkin ibu nggak mau berhias, mungkin ibu bau keteknya. Nah itu bukan saya bilang terus terang itu. Ya mungkin ibu mandi cuma 2 hari sekali, malas. Ya, mungkin ibu kurang romantis. Dihayati ketawanya. Jadi ini penting ini ya, kita kaji dasar aja, betul kan Bu? Karena nauzubillah banyak kali perceraian, banyak kali saling perselingkuhan. Ya, karena nggak tahu kewajiban istri itu, nggak tahu membahagiakan suami itu, dan begitu juga sebaliknya. Ya, belum lagi ini di WA grup ini, nah, ya banyak kali yang curhat, banyak kali yang bertanya. Karena saya juga berdakwah tidak hanya di masjid-masjid, di rumah-rumah, saya juga berdakwah di media sosial. Saya berikan ilmu agama, ya. Jadi tolong ya sama-sama nih kita, untuk saya juga Bu, tidak hanya untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, memuliakan kerabat dan keluarga suami. 13, melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Maksudnya, apapun keadaan suami, seorang istri hendaknya dapat menerimanya sebagai kenyataan. Bang, abang sudah menikah Bang, ganteng Bang, tapi udah menikah, kok jeleknya tambah pesek, tambah la ilaha illallah. Dia nggak menerima kenyataan, ya nggak mungkin lah orang semakin lama semakin ganteng, betul kan Bu? Ibu ya kita alhamdulillah ya. Ya nggak mungkin orang itu semakin lama semakin cantik, semakin ketat pipinya, ya kan Bu? Betul kan? Ya pasti peot, ya pasti kendor. Ya kalau kita bilang nanti umur yang 80 tahun Bu, ibu makin cantik, itu namanya kan dusta. Betul kan? Nggak jujur. Masa umur 80 tahun dibilang makin cantik? Ya logika lah. Itu ya. Kemudian berikutnya yang ke-14, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur. Apapun yang dikasih suami, ya kalau sedikit kasih uang belanja, syukuri. Ya. Kalau diberikan makanan begini, syukuri. Kalau rumah kontrak, syukuri. Hidup ini enak lah Bu kalau kita syukuri Bu.
Yang cerdas kalau kita nggak syukuri. Kecil disyukuri itu lebih baik ketimbang besar tidak disyukuri, betul? Ya kan? Gaji 1 juta disyukuri, itu kan bertambah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Betul kan? La in sakartum, kalau engkau bersyukur aku tambah. Dapat gaji 1 juta disyukuri, akan Allah tambah nanti itu gaji itu. Kalau nggak dari segi materi, keberkahannya akan ditambah kebaikannya. Nah, kemudian berikutnya, tes 1 2 dicoba. Ya. Berikutnya 15, menampakkan rasa cinta kepada suami kalau berada di dekatnya. Jangan mukanya monyong aja, buang-buang belanja telat monyong aja mukanya, jadi mau cari setoran. Ibu ini kan gitu kadang, giliran dikasih uang belanja lebih, mukanya senang. Giliran dikasih uang belanja sedikit, mukanya kayak mau cari setoran, monyong aja. Nggak boleh, sedikit banyak mesti disyukuri, muka tuh senyum aja, enak aja. Itu tanda istri yang bersyukur. Ya, ini penting. Yang terakhir, yang 16, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Jadi jangan mukanya jangan cemberut aja, jangan mukanya merengut aja. Itu istri yang kurang adab, ya, istri yang nggak bersyukur kepada suami, ya. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Silakan Bu, Pak, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, mungkin pertemuan akan datang. Ya, kita bertemu lagi, insya Allah akan saya jawab. Ada pertanyaan Bu? Biasanya itu yang banyak pertanyaan. Tadi misalnya banyak pertanyaan tadi di arisan guru-guru di Marelan. Nggak ada? Ada? Yang belakang, yang apa di luar? Bapak-bapak di luar? Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bu. Assalamualaikum. Oke, ini Bu biar dengar. Nggak usah. Iya, silakan. Ibu siapa namanya? Sri. Si ibu sudah menikah? Alhamdulillah, tabarakallah. Semoga berkah rumah tangganya ya. Ada suaminya datang? Oh, nggak ada. Berarti dia nggak tahu ya. Ya, silakan Bu. Iya. Sebaik-baiknya istri itu kan jika dia berada di rumah, menjaga diri dan kemaluannya. Pintar. Jadi kata Allah tadi ya. Bagaimana jika istrinya bekerja? Pintar. Ya, alhamdulillah, tabarakallah. Semoga Allah berkahi Bu ya. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, Ustadz, bagaimana kalau istri bekerja? Kan agama mengajarkan sebaik-baik istri itu kan di rumah. Nah, dia tidak bekerja. Nah, ya. Ada di zaman Nabi seorang wanita itu bekerja. Itu dalil membolehkan wanita itu bekerja. Ya. Nah, tapi dengan catatan, ini mohon Bu, bagi yang suami bagi yang istri bekerja, dengan catatan ada hal-hal yang mesti dijaga. Yang pertama, ingat Bu, tolong. Yang pertama, dia mesti izin suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh dia bekerja keluar. Paham Bu? Yang kedua, dia mesti menutup aurat pakai jilbab. Kalau enggak, haram hukumnya. Ini kata Allah. Ustaz, bos saya enggak membolehkan pakai jilbab. Jangan kerja di situ. Yang ketiga, tidak boleh berduaan dengan yang bukan mahram. Ya, perempuan laki-laki berdua, nah itu nggak boleh dalam kerjaan. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh bersolek yang berlebihan sama suaminya. Dia nggak bersolek, giliran kerja tebal kali pipinya, di bedaknya, gincunya, wanginya sampai 1 kilometer, wang baunya. Wah, nggak boleh itu. Allah murka itu. Udah? Yang berapa? Yang keempat sekarang. Nah, tidak boleh bertingkah laku yang menimbulkan syahwat. Jalannya digini-ginikan, ketika temannya kerja nengok. Kan banyak sekarang perselingkuhan antara
teman sekantor, betul kan Bu? Itu akibat begitu. Jalannya dibuat-buat sehingga laki-laki lain naik syahwatnya. Kemudian mereka saling berhubungan di luar, nauzubillah, berbuat maksiat, berbuat mesum, pelakor, penyuka laki orang. Kalau laki-laki apa namanya? Peminor, penyuka istri orang, bisa aja ibu ini. Kemudian berikutnya yang terakhir, apalagi? Tidak boleh suara mendayu-dayu. Mau kemana Bang? Sama kawan kerjanya. Abang gitu deh. Jangan gitulah. Wah, laki-laki mana yang nggak naik syahwatnya? Betul Bu? Nah, kalau benar telepon di kantor harus tegas. Assalamualaikum, salam. Ada perlu apa? Sana. Jangan. Assalamualaikum. Ya. Mau kemana? Ada perlu apa ya Pak ya? Aduh, naik syahwat laki-laki itu. Nggak boleh itu. Itulah adab-adab yang harus dijaga kalau istri bekerja di luar. Tapi harus diingat, tidak wajib. Dan yang kedua, hanya semata-mata membantu suami. Ingat itu. Jangan pula laki-laki yang suaminya ongkang-ongkang kaki dia di rumah. Oh, akulah suamiku kerja. Istriku kerja. Ya aku di rumah. Oh, jolim itu dosa besar itu. Karena kewajiban cari nafkah itu suami, bukan istri. Istri semata-mata membantu karena tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan satu lagi yang lebih penting, jangan mentang-mentang istri udah kerja semena-mena. Bang, aku kan kerja Bang, gantian lah Bang. Kau lah Bang nyuci pakaian Bang, nyuci sempak segala macem Bang. Bang, kan aku yang besar gajinya Bang daripada kau Bang. Kau gaji kau 1 juta Bang, gaji aku 5 juta Bang. Wah, udah begini dia merasa udah tinggi kodratnya sebagai wanita. Jangan. Tetap walaupun dia jenderal istri itu, pangkatnya tinggi istri itu, tetap jangan lupa kodratnya sebagai seorang istri. Ya, yang melayani suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui jawabannya. Ada lagi Bu? Bagus, pintar pertanyaannya. Ini penting ini, mesti dipahami, mesti di. Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, kita berdoa ya. Silakan Pak Haji. Oh ya. Oh, saya tulis dulu ya. Almarhum Mulyati. Mulyati Binti almarhumah ya. Binti Jamia. Binti Jamia. Jamia. Mulyati binti Jamia. Betul Bu, almarhumah Mulyati binti Jamia. Jamiat. 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 Ingat ya. Ini ada adik saya. Sakit dia. Ini ya ibu dari ini. Oh gitu. Ini sakit. Tujuan. Ya, sakit. Siapa namanya sakit? Mundri bin. Tunggu. Mundri bin. Ini bin perempuan ya? Ya. Mundri binti Sayyid. Ya, itu bapak saya. Oke. Dah, lihat ya. Ya. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini ada hajat dari Sohibul Bait. Ya. Kita baca doa sama-sama ya untuk 40 hari ya Pak Haji ya. Yang mulai almarhumah Mulyati binti Jamiat yang sudah meninggal 40 hari yang lalu ya. Kemudian juga ada hajat dari Sohibul Bait untuk mendoakan